Itu adalah bentuk propaganda buat ngegambarin kalau Kim Jong-un merasakan penderitaan rakyat. 근데 씨앗이 먹을 게 없으니까 씨앗까지 먹다 보니까 Habis itu dia nangis. Ini kejadian baru-baru ini. Cukup ramai kemarin beritanya. Bahkan gue lihat di beberapa akun sosmed sama di beberapa yang nanya ke gue tuh cukup didramatisir. Bang, emang bener Korea Utara krisis pangan sampai Kim Jong-un nangis? Apa bener kayak gitu? Ya udah langsung aja kita bahas krisis pangan yang sedang terjadi di Korea Utara sekarang. Dan sejarah tentang pangan mereka yang katanya sih ada hubungannya sama nuklir. Di Learning by Googling. Jadi sejak akhir bulan Juni kemarin ketahuan kalau Korea Utara lagi mengalami krisis pangan. Ditandai dengan naiknya harga bahan-bahan pokok. Naiknya seberapa banyak emang? Menurut CNN, harga beras sama BBM masih relatif stabil. Tapi harga bahan pokok yang biasanya diimpor, kayak gula, minyak kedelai, sama tepung, itu pelan-pelan terus naik. Harga kentang juga di pasar Tongil naik 3 kali lipat. Terus menurut warga, harga kebutuhan non-pokok itu naiknya lebih nggak masuk akal. Teh sebungkusnya naik jadi 70 US dollar. Sejutaan. Kopi lebih parah. Sebungkusnya sampai 100 US dollar. Kebayang gak lu orang-orang yang biasa bangun tidur harus ngopi? Healthy life langsung mereka, air putih mulu. Bahkan menurut Food and Agriculture of the United Nations, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Korea Utara kekurangan sekitar 860.000 ton makanan. Atau berarti stok makanan mereka cuma cukup sampai 2 bulan ke depan. Waduh. Dan kondisi ini juga udah diakuin langsung sama Kim Jong-un. Dia bilang situasi pangan rakyat makin sulit karena sektor agrikultur gagal memenuhi rencana produksi gandum, dampak kerusakan akibat topan tahun lalu. Tapi di situ Kim Jong-un juga janji kalau dia bakal mengantisipasi bencana pangan ini. Ini pasti Kim Jong-un yang janji, menteri-menterinya yang deg-degan. Dan ini suasana pas Kim Jong-un baru masuk di rapat Komite Pusat Partai Buruh kemarin. Habis pada tepuk tangan, langsung Kim Jong-un ngumumin krisis pangan. Habis itu tetap pada tepuk tangan. Terus ada beberapa yang ngomong ke gua kalau Kim Jong-un itu sampai nangis pas ngumumin krisis pangan ini. Padahal kalau kita lihat video tadi, ya nggak ada nangis-nangisnya dia pas ngumumin kan. Terus siapa dong yang nangis? Yang nangis kalau menurut beberapa media adalah rakyat Korea Utara pas nonton pengumuman Kim Jong-un ini. Kenapa mereka nangis? Kalau menurut KCTV, jaringan TV di Pyongyang, rakyat nangis pas nonton pengumuman ini karena mereka ngelihat Kim Jong-un di situ jadi lebih kurus. Edan. Lu diumumin kalau negara lu kena krisis pangan. Cadangan makanan tinggal buat 2 bulan. Lu bisa aja mati kelaparan, tapi lu malah nangis gara-gara pemimpin negara lu kelihatan lebih kurus sedikit. Sedikit, belum sampai kurus kering lu ini loh. Kalau ada yang penasaran perbedaannya, emang jadi sekurus apa sih? Gue punya foto perbandingannya. Nah ini emang kelihatan lebih kurus sih. Tapi kan cuma ngurus dikit, belum sampai tahap harus ditangisin menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Terus menurut beberapa pengamat, video pengumuman krisis pangan kemarin dengan Kim Jong-un yang ditampilkan lebih kurus, itu adalah bentuk propaganda buat ngegambarin kalau Kim Jong-un merasakan penderitaan rakyat. Dia ada di tengah-tengah rakyat saat bencana kekurangan pangan ini. Sakit gila. Kalau menurut Jenny Town, pengamat Korea Utara, di luar berat badan Kim Jong-un yang emang turun, entah karena sakit atau emang dia fitness, aneh rasanya pemerintah sana tetap nampilin Kim Jong-un dengan baju yang ukuran lama. Ukuran pas dia masih lebih besar. Ini jadi kayak sengaja dipakein baju yang ukuran lama biar Kim Jong-un makin kelihatan kurusnya. Ya juga sih. Jadi Kim Jong-unnya beneran nggak nangis? Ya enggak. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, Kim Jong-un terakhir nangis di depan publik itu 8 bulan yang lalu. Di tanggal 18 Oktober 2020. Waktu itu Kim Jong-un lagi ngerayain ulang tahun ke-75 Partai Buruh. Pas pidato, Kim Jong-un minta maaf karena dia nggak bisa ngebales kepercayaan yang udah dikasih rakyat Korea Utara ke dia. Abis itu dia nangis. Ini jarang-jarang loh ada kejadian kayak gini loh. Dan itu terakhir kali dia nangis di depan publik. Kalau yang di pengumuman krisis pangan kemarin, dia cuma kurus, tapi nggak nangis. 인민의 너무도 크나큰 믿음을 받아 안기만 하면서 언제나 제대로 한번 보답이 따르지 못해 정말 면목이 없습니다.
Nah, yang menarik, ini nih sebenarnya bukan krisis pangan pertama yang terjadi di Korea Utara. Awal tahun 1990-an, Korea Utara juga pernah ngalamin krisis pangan, dan korban jiwanya waktu itu sampai 3 juta orang. Wah, 90-an itu baru loh, belum lama-lama banget. Waktu itu bantuan internasional langsung datang, termasuk dari Amerika, musuh utamanya Korea Utara. Terus tahun 1995 sampai 1996 terjadi lagi krisis pangan. Kali ini gara-gara banjir besar. 330.000 hektar lahan pertanian hancur, 1,9 juta ton beras nggak bisa dikonsumsi, dan yang lebih parah lagi, upaya penanggulangan mereka gagal. Stok pangan yang tersisa sama bantuan yang masuk cuma cukup buat nge-cover 6% dari total populasi. Akhirnya ada sekitar 3,5 juta penduduk Korea Utara yang mengalami kelaparan dan malnutrisi. Kok bisa gagal? Emang cara penanggulangannya gimana? Ya itu, karena penanggulangannya waktu itu masih pakai sistem kebijakan Songun. Kebijakan yang mengutamakan militer. Nah, kebijakan ini yang bikin kelaparan jadi makin meluas di kalangan sipil. Lu bayangin aja, waktu itu bantuan banyak banget yang datang. Setahun bisa 5 kali bantuan internasional datang. Tapi kebanyakan warga nggak nerima bantuan ini. Karena dari total bantuan yang datang, 80% buat pemerintah, 10% buat militer, baru 10% sisanya buat rakyat. Ya gimana nggak kelaparan rakyatnya anjir. Sebelumnya di tahun 1984, Korea Utara pernah ngalamin krisis pangan gara-gara banjir juga. Dan krisis pangan yang pertama kali terjadi di Korea Utara itu terjadi tahun 1948. Emang menurut beberapa ahli, kondisi iklim di Korea Utara itu nggak cocok buat memproduksi bahan pangan. Makanya pas mereka baru terbentuk, mereka ngandelin banget bantuan makanan dan bahan bakar murah dari Uni Soviet. Habis itu beberapa tahun setelahnya kan Uni Soviet bubar. Nah, panik tuh di situ Korea Utara. Mereka nggak punya pegangan. Akhirnya terpaksa mau nggak mau mereka mulai nanam sendiri. Ya, kasihan juga sih ya. Nah, menurut beberapa ahli, kebijakan Songun yang kita bahas tadi juga yang sebenarnya menyebabkan bencana kelaparan di Korea Utara. Kok bisa? Kita bandingin dulu. Pendapatan per kapita Korea Utara itu per tahunnya 1.300 US dollar. Bandingin sama saudaranya deh, Korea Selatan. Itu nyampe 30.000 US dollar. Nah, dengan pendapatan per kapita sekecil ini, gimana caranya Korea Utara tetap bisa ngembangin militernya dan punya proyek nuklir? Jawabannya adalah karena pemerintah Korea Utara ngorbanin kesejahteraan rakyatnya buat dialokasikan ke proyek nuklir. Wah. Negara apa ini? Negara kita belum kayak gini kan ya? 그래가지고 돈이 없고 사 먹을 수가 없고, 그리고 식량을 이렇게 또 그 다음에 그 씨앗을 남겨야 되잖아요. 근데 씨앗이 먹을 게 없으니까 씨앗까지 먹다 보니까 그 이듬해에 씨앗을 많이 또 심지, 그러니까 가정에 개인 밭에는 심지 못할 수도 있고. Akhirnya ya kayak di video gue yang dulu bahas wajib militer, orang tua di Korea Utara pada ngarep anak-anaknya masuk militer biar keluarga mereka lebih sejahtera, biar mereka nggak kelaparan lagi. Tapi ternyata menurut Ken Yom, mantan anggota militer Korea Utara yang kabur di tahun 2010, sebenarnya kehidupan militer di sana pun sengsara. Wah. Terus kalau gini, siapa yang sejahtera ya di Korea Utara? Siapa ya? Nggak tahu gue. Even though North Korean government always talking to the we are the number one is the army, but North Korean soldier is always hungry. Many people, many soldiers died because of malnutrition. Makanya tahun 1994 sampai 1998 dianggap sebagai salah satu periode paling kelam dalam sejarah Korea Utara. Karena di periode ini kelaparan besar terjadi dan diperkirakan ada sampai 3,5 juta orang yang mati kelaparan. Tadi awal tahun 90-an udah 3 juta yang meninggal. Terus di periode 94 sampai 98 ada 3,5 juta orang yang meninggal. Pantas ini Korea Utara penduduknya dikit banget ya buat ukuran negara Asia. Nah, kondisi di sana mulai membaik sejak era Kim Jong Un.
Sejak doi naik di tahun 2011, udah kelihatan tanda-tanda kalau dia berusaha memperbaiki keadaan pangan di sana. Tapi tetap, abis keadaan ekonomi membaik, balik lagi dia ke prioritas nuklirnya. Karena menurut banyak ahli, kekuatan nuklir ini yang jadi simbol kekuatan keluarga Kim. Wah, ribet ya jadi pemimpin tuh ya. Gak mau gue kayaknya. Kim Jong is also keen to open up the economy. He is so far only doing it through backdoor channels, through trade with China. So trade with China has also picked up in recent months. Private market enterprises are completely banned. But if you see some reports, you will find evidence that yes, they have been tolerated. Oke, sekian dari Neba Googling kali ini tentang krisis pangan di Korea Utara yang sebenarnya ini merupakan siklus berulang ya. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas itu semua usah hangus.